Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, siswa dan siswi SIT Ukhuwah beserta SMP IT Hidayatul Quran Boarding School Banjarbaru serta seluruh pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah tahun 2024. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa hingga hari ini. Dan semoga kita semua masih mendapatkan kesempatan dan kesehatan untuk menjalankan puasa hingga akhir bulan Ramadan nanti dan dipertemukan dengan Ramadan yang tahun depan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah materi, yaitu keutamaan berpuasa. Para santri, para siswa, bapak dan ibu, alhamdulillah sampai saat ini kita telah melaksanakan ibadah puasa. Bertahun-tahun sebelumnya juga kita telah melaksanakan ibadah puasa. Namun, apakah kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa kita harus menjalankan ibadah puasa? Kenapa sih tiap tahun di bulan Ramadan kita harus puasa? Apa sih keutamaannya puasa? Nah, dalam tema kali ini Ustadz akan menjelaskan apa itu keutamaan berpuasa. Mengapa kita harus berpuasa di tiap tahunnya di bulan Ramadan? Ada banyak keutamaan puasa yang dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan puasa. Pada kali ini Ustadz akan menjelaskan hanya 3 saja keutamaan puasa yang semoga bisa memberikan kita motivasi dan dorongan agar lebih serius lagi dan lebih semangat lagi untuk menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, ibadah puasa memiliki keutamaan yaitu ganjaran ibadahnya, ganjaran pahalanya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menjalankan ibadah puasa itu sangat besar. Ustaz akan menjelaskan seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah SAW itu telah menjelaskan besaran pahala untuk setiap ibadah yang dijalankan oleh manusia. Contohnya, ketika kita lihat sholat berjamaah, Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadis, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisabai wa ishrina darajah. Bahwasannya sholat berjamaah itu lebih baik 27 derajat kebaikannya daripada sholat sendirian. Itu tentang sholat berjamaah. Ada juga tentang sholat sunnah syuruk, sholat yang kita laksanakan setelah sholat subuh, lalu kita menunggu matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat setelahnya. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasannya man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bahwasannya barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu ia duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, dia tidak beranjak dari tempat ia sholat subuh tadi, lalu ia mendirikan sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Nah, itu adalah besaran pahala untuk orang yang menjalankan sholat sunnah syuruk. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pahala untuk ibadah yang lain seperti berinfak. Dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Di dalam ayat ini, di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya barang siapa yang berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan menanam sebuah biji, yang mana satu biji ini akan menumbuhkan 7 buah dahan. Nah, di setiap 7 dahan tadi akan tumbuh 100 biji lagi. Begitulah kelipatan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaikan 700 kebaikan yang akan ia dapatkan.
Itulah tadi beberapa amal ibadah yang telah Allah jelaskan ataupun di dalam hadis dijelaskan besaran pahalanya. Namun ada dua amal ibadah yang mana pahalanya itu saking besarnya itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dijelaskan kepada kita baik di Al-Qur'an maupun hadis. Yang pertama adalah pahala orang yang sabar. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya pahala untuk orang yang bersabar itu bighairi hisab, tanpa hitungan, tak terhingga. Begitulah Allah menjelaskan besarnya pahala orang yang bersabar. Lalu yang kedua adalah pahala orang yang berpuasa. Sebagaimana dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin." Qala Allah azza wa jalla illa as-saumu fa innahu li wa ana ajzi bih. Di dalam hadis qudsi tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya setiap amalan perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia itu akan dikali lipatkan dari 10 hingga 700 kebaikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kecuali saum, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku kata Allah dan akulah yang akan membalasnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasannya pahala untuk orang yang berpuasa itu Allah Subhanahu wa taala langsung yang akan membalasnya. Dan saking besarnya kita tidak tahu seberapa besarnya pahala tersebut. Itu adalah keutamaan puasa yang pertama. Lalu yang kedua, ketika seseorang berpuasa hingga berbuka puasa, doa-doa yang ia panjatkan itu tidak akan tertolak, alias langsung dijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Salah satu la turaddu da'watahum al-imamul adil was-shaimu hatta yuftiru wa da'watul madlum." Sesungguhnya ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa pemimpin yang adil, lalu yang kedua adalah doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka puasa, lalu yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi. Itulah tadi keutamaan pahala orang yang berpuasa yang kedua, ia akan mendapatkan kemudahan dalam berdoa, yaitu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir yang bisa ulun sampaikan bahwasannya orang yang berpuasa dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan untuknya dosa-dosanya yang telah lampau, yang telah ia kerjakan. Itulah tadi keutamaan yang ketiga dari orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya jika kita berpuasa dengan segenap keimanan dan keikhlasan kita. Baiklah para pemirsa, penonton ceramah Ramadan Ukhuwah, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.